Oh, jadi lo selama ini dukunin gue? Selama ini dukunin gue? Aku belum cerita kemana-mana dan ini kejadiannya baru aja. Aku mau ngedukunin 3 orang nih. Itu adalah aku, ibuku, dan kakakku. Itu dia chat ke si dukun itu, "Bu, ranting yang aku pegang mau patah." Kenapa, Om? Om, kenapa, Om? Sumpah aku takut banget. Bisa melanggengkan karir tuh sampai bersekutu melakukan pesugihan Gunung Kawi. Aku pernah. Hai Meja Mongol, hari ini senang banget kedatangan seorang bintang tamu yang cantiknya memang nilai 100 dia. Cantik banget, mempesona banget. Yang kabarnya beliau punya pengalaman yang sangat luar biasa karena didukunin sama asisten sendiri. Ini bintang tamu kita, Dilan Janiar. Yeay! Dilan Janiar. Iya. Kok Dilan ya? Harusnya kan Dilaniati gitu biar lebih cewek ya. Karena Iya. Dilan tuh nama cowok loh, Dek. Iya, jadi awalnya itu kalau yang disuruh itu tuh DYLAN, Om. Cuma aku itu salah tulis dari Bapak, jadi DILAN. Soalnya kalau DYLAN itu artinya laut yang dalam untuk perempuan. Padahal kan memang harusnya DYLAN karena Iya. memang perempuan kan dalam, susah dimengerti. Bener, tapi ya itu salah tulis di akte, Om. Oh sama berarti kita, gue juga salah di tanggal. Oh, gitu. Tanggal lahir gue beda sama keterangan nenek gue. Oh, jauh nggak selisihnya? 7 seminggu. Seminggu. Jadi, nenek Mongol bilang tanggal 20. Tapi keluarga gue yang lain bilang 27. Oh, yang benar yang 27? 27. Orang zaman dulu kan emang gitu kan, Iya. kalau itu Buta huruf kayaknya. ditanya tanggal berapa kira-kira aku lahir, pokoknya pas gempa itulah, kurang lebih sebelum gempa tuh, jadi nggak jelas. Kalau nenek Mongol tuh ditandai dengan pohon pisang. Terus kita tanya, pohon pisangnya mana? Yang DP itu soru buno. Saya tinggal DP anak-anak. Jadi gue bingung ngitungin anaknya gimana. Tapi kan itu konon kabarnya kan kepercayaan orang zaman dulu. Jadi tapi kan informasinya tadi lu didukunin sama asisten pribadi. Benar. Itu kenapa? Gimana ceritanya? Kok bisa asisten lu segitu lanciang? Betul, Om, ya ampun ini tuh aku belum cerita kemana-mana dan ini kejadiannya baru aja. Jadi si asistenku ini memang udah ikut sama aku 2 tahunan, Om. Oke. Kemudian dia ini, aku sayang banget sama dia, percaya banget sama dia. Habis itu mulai aku ngerasa perbedaan-perbedaan kayak ini kayaknya mulai kerjanya nggak bener nih ya. Mulai nuduh orang lain, misalnya kru-kru yang lain tuh, ini anak nggak bener nih kerjanya gitu kan. Nah baru tuh ke flashback, oh ya dia emang udah mulai suka nantangin aku, mulai nggak apa namanya, nggak respect. Udah mulai nggak sopan kasarnya ya? Benar, udah mulai nggak sopan dan kelihatan udah mulai benci sama aku. Aku cek lah HP-nya. Nah ternyata tuh di situ ketahuan dia ngubungin orang kayak Orang dukun. pinter, iya. Ya kayak dukun pinter, orang pinter gitu. Dia bilang kalau di tempat kerja aku mau ngedukunin 3 orang nih. Dan di situ nggak jelas disebutin siapa. Terus habis itu si dukun itu bilang kalau oke, kamu nanti kita akan ketemu tapi untuk sementara waktu ini kamu minum dulu air kelapa gitu. Air kelapa yang diminum, air kelapa ijo yang diminum sekali tegukan sampai habis, terus batok kelapanya nggak boleh dibuang gitu, Om, bilangnya. Nah makanya aku tuh notice, Om, kan dia kan tinggal satu apartemen sama aku kan. Aku notice kok batok kelapa itu nggak dibuang-buang. Terus kadang cuma dipindah ya, Nok, ya. Kayak kadang tuh cuma dipindah, jadi misalnya di kamar terus kan disuruh bersihin Kamar, pindah ke dapur, ruang AC. pindah ke servis, gitu-gitu doang. Ada kali semingguan nggak dibuang-buang itu. Tapi aku kayak oh paling aku pikir dia lagi diet gitu. Nah terus dia juga ngaku tumben minum air kelapa itu beberapa hari, Om, beberapa hari. Dia bilang lagi diet juga, lagi detox badan gitu-gitu. Terus di chat itu juga dia bilang, "Bu, ranting yang aku pegang mau patah." Gitu. Pas aku hari itu ceritanya evaluasi dia. Oke. Nggak jauh dari hari aku evaluasi dia itu, dia chat ke si dukun itu, "Bu, ranting yang aku pegang mau patah." Gitu. Terus si dukun itu juga bilang, "Oke, nanti kita ketemu
nanti kamu minum lagi ya air kelapanya itu, diteguk 1 tegukan tanpa putus gitu-gitulah, pokoknya dia komando-komando di situ. Nah, pas udah konfrontir, "Ini maksudnya apa nih?" Aku tanya ke dia gitu kan, "3 orang ini siapa yang kamu maksud?" Terus dia akhirnya ngaku setelah udah kita paksa panjang, dia akhirnya ngaku, 3 orang itu adalah aku, ibuku, dan kakakku. Jadi dia ngedukunin, 3 orang itu, keluargaku keluargamu. gitu juga. Karena, ibuku sama kakakku tuh dari awal tuh udah wanti-wanti aku untuk kayak, "Dilan, kok kamu nggak ngelihat keinian dia sih, kejanggalan dia, keanehan dia, kesalahan dia kok kamu nggak bisa lihat? Kenapa kok kamu nggak bisa lihat? Kamu sadar nggak sih dia bikin kayak gini kok kamu nggak marah?" Gitu. Nah, jadi kayaknya dia notice kalau, oh ini ada yang backup nih keluarganya si Dilan yang gangguin langkah gue nih, makanya dia dukunin tuh. Oh, jadi dari sejak Dilan dapet di WA dia di WA asisten itu, tindakan preventif apa yang Dilan lakukan? Apakah ikut juga ke orang pinter atau akhirnya lebih memilih untuk matahin ranting itu aja? Jadi aku tuh nggak tahu rantingnya itu di mana. Jadi itu tuh ketahuannya di akhir, Om. Oke. Udah ketahuan semua, jadi aku nggak ada tindakan preventif sih, lebih ke kayak, "Oh, jadi lo selama ini dukunin gue?" Gitu. Nggak dipecat Iya, dipecat abis akhirnya ya? itu. Jadi kan mending patahin aja sekalian ya kan, Betul, biar di-take out-in dia. betul. Tapi rantingnya nggak ketemu juga, Om. Aku tanya, "Di mana ranting itu?" Dia nggak mau Enggak, jawab. itu kode. Dia Oh. kode ke Dekong itu. Bahwa rantingnya patah maksudnya kemungkinan besar ketahuan dianya. Jadi pegangan Oh. dia, kan dia megangin lu. Nah kalau mau dipatih dia, otomatis dia minta bantuan orang itu untuk membuat lu tetap make dia biar jangan patah. Benar, benar. Jadi itu tuh Gitu. cuma istilah aja ya? Istilah itu dalam dunia perdekongan, perdukunan adalah istilah-istilah kayak kayak ada dibilang, "Oh ini kelapanya udah mau kecabut." Nah itu biasanya orang tua. Oh. Jadi, orang tuanya Dilan, mama atau papa Dilan yang mungkin karena faktor di minum ini terus, terpengaruh dengan ilmu tersebut. Jadi kalau kecabut berarti ya udah, dia udah menjadi benalu dalam hidupmu. Oh, Kalau jadi aku udah sadar gitu ya ceritanya? enggak, jadi benalu tuh dia akan tetap menjadi Heeh, menopang di lu. heeh, beban, jadi beban buat gue. Elunya mati dia akan tetap hidup. Oh Kan kalau gitu. dalam falsafah dunia dukun tuh, identik dengan menumpang. Iya, iya, iya. Jadi kalau benalu itu menumpang di satu pohon, di inang Mmm, pohon, pohon yang dia tumpang itu pasti mati. ya Tapi Allah, benalunya itu akan tetap hidup. hidup. Tapi kalau anggrek, dia menumpang di pohon, pohon yang tadinya tidak berbuah akan berbuah. Oh, makanya istilahnya benalu ya? Iya, itulah kenapa dia kasih kode bahwa ranting udah mau patah. Berarti maksudnya lu udah ketahuan oleh emak sama kakak-kakak lu, Iya, bahwa dia nggak bener ngurusin lu. benar. Jadi tuh si, asistenku ini, dia tuh sistemnya kan, kalau orang didukunin aku pikir bakalan kayak diserang mentalnya Mmm, atau jadi nggak bisa tidur atau mmm, ditampain yang mmm. enggak-enggak gitu kan, Om. Kalau aku tuh memang yang ternyata aku rasain adalah aku tuh jadi manut, Om, sama dia. Kesalahan dia nggak lu lihat gitu, Bener, dan aku bela dia habis-habisan, Om, di depan ibuku, di depan kakakku, sampai aku lebih pilih, dia daripada keluargaku. keluarga. Aku lebih percaya dia daripada keluargaku. Berarti matamu yang Bener, dibikin ketutup. aku itu ketika dia salah, aku kayak nggak tega marahin gitu. Aku kayak, "Ya udahlah maafin, ya udahlah nanti dicari lagi, ya udahlah." Pokoknya aku Ya udahlah pokoknya gitu. mhm, Kesalahan pun akhirnya tetap ditutupi gitu. bener, Terus, maksudnya gini, kan Dilan melihat beberapa kali nih, batok kelapa di kamar, mmm. ke dapur, ke ruang servis, ke mana-mana. Itu Dilan pernah nanya nggak ke dia kenapa tuh, batok kelapa nggak dibuang? Aku pribadi sih nggak pernah tanya langsung, cuma aku notice kok dipindah, mungkin aku pikir pada waktu itu, oh mungkin belum kebuang, mungkin tadi lupa ya, mungkin habis dibersih-bersihin, niatnya mau dipindah dibuang, cuma kelupaan, oh Kelupaan. besok lagi gitu paling. Kalau seinget Dilan nih, ada berapa batok kelapa yang lu ingat? Setiap malam ya cuma satu, maksudnya dia minumnya tuh tipenya satu gitu. Oh,
Ada 2 yang dia beliin orang finance. Alasannya tapi untuk beliin orang finance ya, 2. Pernah ada 2, pernah ada, rata-rata cuma 1. Oke, kita keluar dulu dari perdekongan. Dilan gabung di manajemen? Enggak, aku punya manajemen sendiri. Manajemen sendiri? Punya tim manajemen sendiri berarti termasuk punya tim finance? Iya. Tapi orangnya masih berhubungan, masih punya kontak dengan tim manajemen Dilan nggak? Sekarang dia. Sekarang udah aku putusin sih, nggak ada lagi kontak. Kenapa Om? Om, kenapa Om? Sumpah aku takut banget. Enggak. Tenang, nggak usah ditakutin. Ada Mongol. Ada yang paling benar tuh ada Tuhan. Itu aja. Dukun sebesar apapun tetap Ya. ciptaan Tuhan. Otomatis sesama ciptaan Tuhan dilarang saling mendahului. Betul. Kalau pengen sukses, lakukan dengan cara yang elegan. Betul. Ya kan? Tapi Dilan pernah nggak nanya ke dia, kenapa sih lu dukunin gue? Nggak pernah nanya gitu? Aku lebih ke marahin sih, lebih ke, kan itu kan terakhir tuh Om, udah ketahuan semuanya, udah ketahuan kecurangan-kecurangan dia ngefitnah aku ke semua orang, dia nyebarin berita bohong, dia pengaruhin anak-anakku yang lain buat nggak respect sama aku, buat benci sama aku. Jadi tuh sistemnya kayak diadu domba gitu loh. Betul. Dia itu iri kalau aku deket sama karyawanku yang lain, karena dia adalah karyawan yang paling lama. Oke. Dia ngerasa kayak aku harus anak emas segala macam. Misalnya aku udah sayang sama yang lain, dia bilang, "Ya kan udah ada anak emas." Dia kayak ngompor-ngomporin supaya anak yang lain itu pada benci sama orang yang dekat sama aku, dan supaya aku juga benci sama orang itu, dan supaya anak-anak juga benci sama aku, gitu. Oh. Jadi hubungannya itu dia bikin cuma boleh aku dan dia aja yang Yang deket, bersinergi, ya. heeh. Tapi kan memang umumnya dunia seperti orang-orang yang berkecimpung di dunia peririan itu kan selalu begitu. Betul. Tetapi kan nggak ada masalah sih sebenarnya. Itu lagi ngitungin apa sih, Oh? Enggak, soalnya Sumpah aku takut banget loh. tapi sejak dia pergi, diberhentikan, Heeh. masih Dilannya udah berasa kayak gimana? Udah lebih fine-fine aja? Nah, yang aku rasain setelah dia pergi dari apartemen dan gak sama aku lagi, aku kayak nge-flashback semua kesalahan dia dan aku baru kenapa ya kesalahan sebesar itu aku gak marahin dia, aku gak ngasih sanksi yang Lebih tegas? lebih tegas gitu loh buat dia. Jadi aku kayak ngerasa selama ini kayak kebo yang ditusuk itunya, malah manut sama dia. Iya. Jadi selama ini, jadi itu pun yang notice tuh driverku. Jadi pas itu lagi kita omong-omongin tentang dia itu, terus dia bilang, si driver ini nyeloteh kalau dia kan emang aslinya dari suatu Kota. suatu daerah yang memang di situ tuh terkenal Begitu-begituan. begitu-begituan. Jadi mereka itu setiap kali mau ngerantau, mereka harus ada pegangan. Gitu sistemnya yang dari kota itu tuh. Dan itu tuh terjadi di dia juga. Jadi dia kayak percaya harus bawa pegangan gitu kalau misalnya pergi ke luar kota untuk ngaji-ngajiin majikannya gitulah ibaratnya. Oh, dia kayak pakai ilmu-ilmu yang membuat termasuk mak lu tunduk gitu. Cuma karena ibuku sholat terus. Ya, ibumu juga punya kepekaan yang lumayan lah. Besar banget. Tahu matanya juga mak lu matanya jeli. Betul, ibuku tuh dari awal udah nggak nggak serak. Kenapa kesalahan sebesar itu Dilan terima gitu loh. Kayak kok kayak gitu sih anakku gitu. Nah, iya pokoknya banyak lah Om yang maksudnya kayak ya ampun aku jadi ke flashback berarti selama ini tuh aku sesayang itu sama dia. Ternyata itu dampak dari Iya, dia melakukan ritual-ritual perdukungan itu tuh ternyata untuk, tapi yang luar biasanya karena sebenarnya di mama. Mama lu tuh di satu sisi dia pingin menjaga, tapi di satu sisi dia pingin lu belajar. Bahwa ternyata dalam hidup ini tuh tidak sesimpel itu. Gue sama aja. Kamu juga punya asisten, kamu juga punya manajemen. Semua sama, cuman kan faktornya adalah lebih ke, ya lu mungkin lebih cewek deh. Cewek tuh naluriannya tuh lebih tinggi. Kita laki tuh kadang lebih cenderung cuek. Gua mau didukunin kek, mau diapain kek gitu, gua nggak peduli. Tapi kan ini kabarnya efek ngedukunin itu bikin dia bisa mengelabui
klien, ngebohongin klien, kliennya Dilan bahkan sampai ngambil endorse yang awalnya buat Dilan jadi buat dirinya sendiri. Iya benar. Kok bisa? Jadi ini Emang dia cucok? sumpah ini tuh kayak Emang dia cakep gitu? Ala-ala mode aneka yes gitu? ya ampun. Terubus, ini adalah obat hama wereng. Jadi itu aku juga nggak expect ternyata dia sejahat itu. Apa yang dia lakukan selama ini, padahal aku udah ngebangga-banggain dia ke semua orang. Ternyata dia tuh sejahat itu. Jadi misalnya nih, dia kan terima endorsan di HP admin itu, kemudian misalnya budgetnya nggak masuk di aku, dia tawarin dirinya. Jadi dia bilang, aku juga punya akun, followersnya itu berapa ya? 10.000. Under 20 lah. Oke. Kayaknya ya 10 ribuan gitu. Dia nawarin endorse pakai dia, terus dia kirim video honest review-nya gitu. Dia bilang, aku sebenarnya buka endorsean tuh di angka 10 juta. Cuma karena lo brand yang udah sering tap in sama Dilan, jadi udah ini ambil 5 juta aja nih honest review gue, beli aja nih 5 juta gitu kan. Terus si brand ini kan nggak mau tuh, dia follow up terus. Jadi yang dia follow up setiap hari, gue suruh follow up, dia follow up endorsean dia. Bukan follow up endorsean aku gitu. Ya ampun. Jadi yang ini gimana Mas gitu kan, dia ini lagi reply lagi di video dia yang dia kirim itu. Yang ini gimana Mas, yang ini gimana Beb, jadi nggak gitu kan. Kalau nggak ini ambil aja 3 juta nih, udah ambil aja buat lo iniin. Tapi si brandnya ini nggak mau ya karena siapa dia gitu. Jadi nggak dibeli. Emang cakep orangnya sampai bisa. Ya, Nggak usah kita tunjukin aja ditantang. ya. Cucok, manly. Enggak. Jadi Tapi dengan efek itu, dengan sekarang kan lu udah gak sama dia dan dia juga pasti udah mungkin udah settle lagi cari kerjaan baru. Dari kasus didukunin ini ada lagi nggak sih sebenarnya? Apakah engkau juga mungkin pernah melihat makhluk-makhluk halus atau enggak? Aku pribadi Om kalau melihat langsung itu belum pernah ya. Tapi? Cuma pernahnya kayak ngerasain aja gitu, ngerasain feeling-feeling yang nggak enak atau diceritain sama orang itu sering banget Om. Yang kayak misalnya, aku pernah syuting horor dan emang kan tempat-tempat syuting horor kan emang Pasti beneran horor, horor ya, gitu. Pas itu syuting aku tuh cuma 3 harian, terus aku tuh dapet cerita dari cast-cast yang lain kalau gue pengen cepet kelar dong syutingan ini gitu kan, karena emang itu udah hampir selesai kan. Gue pengen cepet kelar, kenapa? Kan kita tanda tanya dong. Karena kemarin itu kan sistemnya banyak pocong Om, ceritanya di film itu. Banyak pocong, tapi dia kemarin ngelihat pocong yang mencar sendiri satu, jauh sendiri dan itu terbang dan itu pocong beneran. Oke. Gitu. Jadi dia syuting di lokasi syuting yang pasti otomatis akan horor, terus pocongnya banyak tapi ternyata ada pocong nyusup. Iya, pocong yang nyusup. Pocong bener. Pocong beneran. Ya gitu. Allah. Terus kayak melayang gitu, terus gak lama dari situ dia sakit. Aduh, tapi syutingnya aman-aman aja? Aman-aman aja karena hampir udah mau selesai tuh. Itu tinggal 2-3 hari lagi. Kok sama ya, gue juga pernah dapet info dari orang Mongol juga. Dia pernah diajak jadi figuran, main juga film pocong. 12 pocong. Jangan. Tapi di saat syuting, kok jadi 16 katanya. Ih. Ada 4 nyaru. Ya Allah. Yang lihat cuma dia doang? Dia bilang begini, pocong di sebelahnya dia bener gak kedip. Harusnya kan maksudnya kalau dipocongin kan, kalau kita pemain kan pasti kedip lah, ya kan lagi nggak. Kalau dia nggak, katanya nggak bergerak matanya. Tapi nggak diajak ngomong tuh. Boro-boro dia bilang udah berasa mau kencing celana, cuma lagi motek. Iya benar. Jadi benar-benar sama berarti ceritanya. Ada pocong original yang asli ikut ke shoot. Betul. Dan nggak tahu kenapa setiap kali aku dengar cerita tentang kayak gitu, setiap kali orang yang digangguin, entah itu ditunjukin suaranya, ditunjukin bentuknya, dipanggil, itu nggak lama dari situ sakit Om. Kenapa ya Om? Ya emang begitu, berarti makhluk halus kan kita dengan makhluk halus tuh tidak seenergi. Nah jadi di saat energi kita melihat makhluk halus, energi kita nih terserap. Nah kalau energi kita kosong kan kita pasti akan sakit.
Iya, karena kakakku tuh dulu pernah, itu posisinya masih kecil Om, jadi dia lagi nonton TV sendirian di rumah karena bapak ibu kerja, terus aku belum lahir, dia lagi nonton TV sambil makan gitu, dipanggil, namanya kan Devi, "Devi," gitu kan, terus dia kayak, "Hah, mama ya? Mama ya?" Terus nggak lama ada orang nangis, besoknya mungkin ada semingguan dia sakit, panas, demam, meriang, muntah-muntah, dibawa ke rumah sakit, nggak dibilang keracunan, nggak apa, cuma kayak kecapean aja. Terus ada ruam di kaki. Iya, karena kan energi kita terserap. Eee, Kalau energimu habis sama kayak baterai kan. iya, Baterainya habis sakit. nggak bisa dinyalain mobilnya. Iya iya, ngeri banget, padahal cuma didengerin gitu doang, Devi terus nangis, terus Itu kan memang pulang. energi. Nah kan ini juga sama kayak asisten Dilan kan juga sering kesurupan kan asisten lu. Bener. Nah itu kenapa dia kesurupan? Nah, itu aku nggak tahu ya, Om, jadi memang dia aku pernah umroh bareng sama dia. Terus di umroh itu kita cuma sewa satu kamar, isinya 2 orang, kamar mandinya satu, kamar mandinya shower-nya itu nggak pakai, tempered glass Mhm, itu, jadi cuma pakai horden. mhm, Nah, terus aku pikir hari itu, aku pikir pas itu dia lagi pergi keluar, mhm. ternyata dia tuh di dalam kamar mandi lagi benerin keran. Jadi pas aku masuk kamar mandi gitu kan, aku kaget tuh, "Wah!" Aku teriak gitu kan, karena aku denger, di Arab sana tuh hantunya lebih frontal. Aku pikir apa ini hantu gitu kan. Nah sementara selama ini dia tuh taunya kalau aku tuh nggak percaya hantu kan. Mmm, Terus dia keluar dari horden itu dia bilang, "Mbak berarti takut hantu ya?" Gitu. Kayak dia puas banget kalau tahu lu aku tuh takut ketakutan? hantu gitu. Waduh, Terus aku bilang, "Ya kan aku pikir tadi kamu di luar," gitu. "Ya kaget dong kirain siapa," gitu kan. "Ya berarti kan takut." Nah gitu dia bilang. Aku di situ kayak baru ngeh sekarang nih, berarti dia itu memang selama ini selalu ngedoktrin kalau lo tuh harus takut hantu, lo tuh harus percaya itu ada dan lo tuh harus takut gitu. Dia kayak oh, selalu sebel ketika aku tuh nggak percaya, aku tuh mmm, nggak takut, aku, nggak ngeh sama kayak kayak gitu tuh dia kesel. waduh, itu bahkan juga orangnya sering lihat teror, apa, kepalang gelinding, Heeh, ada yang nangis, suka ketawa malam-malam. jadi tuh dia bilang kalau dia itu peka banget. Oh, Dia ngeklaim kalau dia tuh ya sejenis-sejenis indigo gitu. berarti dia berhenti dari lu, buka praktek dong? Nah, harusnya ya, Haram, nggak ada apa-apa, nggak ada itunya dia. heeh. Dia bilang katanya dia itu, tulang apa ya, No, ya istilahnya? Tulang wangi. Katanya dia tuh tulang wangi. Dia bilang sama aku sendiri. Mohon maaf ya Dilan, Heeh, Dek, orang tulang wangi itu kan menurut hikayat, heeh, menurut legenda. Ada yang mempercayai, ada yang tidak mempercayai. bener. Tetapi orang yang memiliki tulang wangi, kalau memang dia benar ada, dia benar memiliki tulang wangi. Ngapain dia kerja sama lu? Heeh, jadi dia Orang tulang wangi itu bisa buka praktik lebih banyak gajinya dari lu. Nah itu mah iya iya iya. kalau bahasa kami di dunia-dunia podcast tuh hal baleng. Eee, Hayalan banci kaleng. ih, Enggak lah, tuh, tulang wangi bagaimana? iya Tulang wangi nggak mungkin minta bantuan sama Dekong. iya bener, iya. Ngapain dia minta? Orang dia bisa, Iya, iya kan kalau emang dia beneran iya, tulang wangi iya. ya. Lah dia ngaku-ngaku punya tulang wangi gitu. Tapi Iya. sebenarnya lu nggak sih Dek kalau lu akhirnya kalau lu tuh pernah didukunin Ya ngehnya dari setelah yang dia udah nggak ada? setelah dia udah nggak ada, oh iya ya ternyata aku tuh selama ini manut banget sama dia dan selalu bela dia habis-habisan, pertahanin dia habis-habisan. Jadi lebih ke Padahal tunduk. mama sama kakak lu udah ngelihat. Udah bilang, "Dek, kamu tuh yang objektif lah. Kesalahan sebesar ini masa nggak ada sanksinya? Kesalahan ya pokoknya kayak kayak gitulah." Cuma aku bilang, "Ya namanya juga orang belajar mah," aku bilang gitu. Selalu dibela ya? Aku bela habis-habisan. Aku bilang ke anak-anak yang lain, "Ini udah kayak anakku sendiri." Bahkan banyak netizen yang bilang kalau Dilan ini dipelet sama sang mantan. Karena sampai Dilan ini terkontrol dengan sangat baik dan tidak bisa marah atau kesal sama. Emang Nah, mantan lu siapa sih? aduh, ada Mantan lah. yang tak seberapa itu? Iya betul. Enggak deh, sebenarnya ini kalau bicara mantan bentar dulu ya. Kita bicara soal asisten lu dulu. Sebenarnya sih sampai hari ini sih apapun yang dia mau lakukan tuh nggak ada efek lebihnya ke lu. Heeh. Satu,
Karena di saat orang menjadi sadar, preventif diri itu pasti akan ada. Doa mama lu juga akan tetap mengalir untuk menolong Dilan. Jadi otomatis Dilan gak usah khawatir terhadap apapun. Tapi ini kalau dari sisi asisten ya, asisten lu akan capek sendiri. Ya kan? Jadi kalau seandainya asisten lu masih bikin yang rese-rese, kirimin aja minyak wangi. Kan dia tulang wangi biar disiram. Iya, dia tuh selalu nakut-nakutin aku. Misalnya kita pergi keluar kota nih, kan sewa hotelnya 2 kamar, aku sendiri, dia sendiri. Terus besok pagi kan aku ketemu tuh sarapan. Aku bilang enak nih, aku suka hotelnya gitu kan. Terus dia bilang apaan mbak, orang kemarin aja aku itu kan hotel bagus, hotel baru. Dia bilang katanya kepala glinding, jatuh, guling-guling kepalanya itu. Terus dia ada yang pernah mencoba dia gitu katanya, hantu mencoba ngeremes dia dan itu real banget. Dia tuh kalau tidur juga ngeri banget Om, kayak kalau tidur tuh kayak ngigo-ngigo, kadang duduk sampai nangis kayak gitu. Jadi emang orangnya tuh sering kesurupan, dia ngakunya dia sering kesurupan, sering ditunjukin yang hal-hal kayak yang gitu. mistik. Dia peka, dia nakut-nakutin karyawanku yang lain, dia nakut-nakutin aku gitu. Sekarang orang punya tulang wangi kok begitu. Jadi tulang wangi itu sebenarnya apa sih Om? Orang yang memiliki tulang wangi kan harusnya setan manut. Kok bisa dia ketakutan melihat kepala ngeglinding. Iya Bukannya benar. itu udah bagian dari orang-orang yang memiliki hal seperti itu. Indigo tiap hari ngelihat apa-apa juga nggak ada tuh ketakutan. Iya harusnya kalau dia tulang wangi ya dia. Itu kan berarti itu hal baleng. Itu kan tapi kan permasalahannya kalau untuk yang asisten lu ini nggak usah takut. Tapi pertanyaannya ini soal mantan. Ini apa sih yang mantan lu lakuin? Nah aku tuh nggak tahu ya Om, itu komen netizen ya, dia bilang kayak gitu. Banyak sih yang bilang sama aku, kok bisa sih kamu dulu secinta itu sama dia sampai aku tuh declare kalau aku tuh nggak akan mau tinggal di dunia ini sendiri. Jadi lebih baik aku mati duluan daripada harus dia duluan karena aku nggak bisa hidup tanpa dia. Oh ya Aku Allah. sampai declare kayak Laki gitu. lu oksigen ya Bu ya? Iya. Jujur aku malu banget Om. Ya Allah, tapi nggak apa-apa lah, Iya. namanya juga cinta. Cinta itu everything you can do. Iya. Jadi ya nggak ada masalah itu deh. Itu namanya percintaan. Cinta kan kadang membuat kita tuh suka nggak jelas. Nalar kita sekarang suka nggak kepake. Iya benar. Kayak cinta hanya milik berdua. Yang lain berarti ngontrak dong. Iya Ya kan nggak begitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi sampai sebucin itu lu sama mantan. Tapi sejujurnya lu sebucin itu nggak sih sama mantan lu? Kayaknya Iya ya. Tapi sekarang Kayaknya iya, pertanyaannya cuma tuh udah punya lagi. sekarang belum. Cuma kayak aku belum mikirin ke situ sih Oke, Om gitu sekarang. ya. Cuma kayak apakah benar aku dipelet tuh kita nggak tahu ya Om. Kita nggak tahu kalau kita tuh dipelet. Aku tanya nih, kita tahu nggak kalau kita tuh dipelet? Nggak tahu ya Om? Enggak, mayoritas sih nggak tahu. Tetapi kalau ketemu dengan orang-orang tertentu juga ada yang sok tahu, ada yang memang tahu. Tetapi biasanya kalau orang yang tahu dia smooth nasihatinnya. Tapi orang-orang yang sok tahu langsung kayak frontal. Lu ini enggak coba. Kalau buat Mongol sih gue nggak mencium aura mantan sejujurnya. Karena gue lebih mencium sejujurnya kalau bahasa hiperbola tuh hati lu juga lagi berbunga-bunga. Iya. Itu aku nggak tahu ya Om, aku nggak bisa bedain. Iya, Karena perasaannya sama nih. Iya. Kayak yang pas sama si asistenku ini. Yang ini yang bikin lu senyum sendiri ini, yang ini udah jadi belum? Maksudnya baru mantan ini yang bikin lu senyum-senyum gak jelas. Itu aku sekarang udah ilfeel banget. Oh bagus dong. Sekarang nggak ada rasa sama sekali. Aku sampai bilang ya ampun. Kalau bisa jangan ketemu. Enggak, aku sekarang nggak apa-apa ketemu. Udah selesai banget. Enggak, maksudnya lebih ke sekarang lu nggak mau mencoba untuk membuka hati lagi? Belum sih. Kalau belum ada ke arah situ, belum ada serius gitu. Serius. Oke. Tapi nggak apa-apa. Terus ini mimpi Mama Dilan di Cakar Harimau. Sebelum terungkap si mantan ini terbongkar selingkuhannya. Apakah Dilan percaya kalau ini tuh sebagai salah satu pertanda untuk Dilan?
Nah, aku tuh bukan orang yang Gampang percaya? peka, Oh bukan orang yang oh. peka. Kayak misalnya bapakku besok kecelakaan, 2 anaknya yang lain tuh mimpi Om, kalau ada sesuatu yang nggak Mmm, beres. Terus misalnya ibuku tuh besoknya, eee, saudaranya saudaranya ibuku besok meninggal nih. Ibuku tuh udah cium seminggu sebelumnya tuh kayak bau mayat gitu di oh rumah, padahal oke. nggak ada yang meninggal gitu kan. Mhm. Jadi tipe-tipe keluargaku tuh memang yang sensitif banget kayak gitu-gitu. Khususnya mama sama Iya, Kakak? iya terutama ibuku. Nah tapi aku tuh sama sekali tidak pernah dapat sign kayak gitu. Nah pas aku tuh udah mau ketahuan selingkuh tuh si Mantan? mantanku udah ketahuan selingkuh itu, sebelumnya ibuku tuh mimpi, kalau aku tuh digerawat sama harimau di leher, Mhm. berdarah kayak nggak sampai putus tapi berdarah terus aku minta tolong, "Ma, aku minta tolong Ma, maafin adek Ma," gitu-gitu kan. Terus habis itu, di situ tuh cuma aku doang digerawok sama harimau Harimau? yang matanya satu picak gitu, Oke. heeh, rusak gitu. Nah, pada saat itu kita tuh lagi menghadapi masalah, ada masalah lah. Kita lagi menghadapi masalah aku sama si mantanku ini. Nah, pas ibuku ngomong itu, "Dek, kamu hati-hati loh, mama ada feeling kamu digerawok sama harimau di leher, nggak sampai putus, kamu kayak mati enggak, hidup juga kesakitan, eee, dan harimau itu picak matanya." Terus mamaku tuh sambil ngeliatin si mantanku itu. Terus, "Mah jangan ngeliatin gitu ah," ke dia, aku bilang pakai bahasa daerah kan, "Mah jangan ngeliatin kayak gitu ah ke dia." Ibuku tetap ngeliatin terus ke si ini kan. Terus mungkin si mantanku ini ngerasa kan, baru bilang, "Iya Mah mungkin masalah yang Mmm. tadi," gitu. Nah, terus setelah ketahuan perselingkuhan ini, aku baru ngeh, "Oh iya ya kalau misalnya masalah kan bukannya harusnya dihadapin berdua ya, bukannya harusnya tuh yang digerawok Mmm, harimau itu kita berdua." Di situ kan memang cuma aku, berarti ya dia harimaunya gitu. oke. Tapi biasanya kalau seandainya Dilan di Jakarta tapi stay di Jakarta kan, Dek? Iya, Biasanya sukanya ke mana aja? sukanya, ngopi, Wih, ngopi doang kalau malam-malam tuh ah, atau, kerja sih ke tempat syuting, udah cuma gitu doang. kalau Aku ke kalau nggak ke mall bawah Kokas, oh, doyan di heeh, kokas. Tapi Bang Mo cuma mau ngasih tahu kalau lagi mau syuting, heeh. biar nggak ribet, bawa snack beginian. Ini Oh, snack khusus nih. nah, Jadi ini bisa dibawa di tas, dibawa di mana aja, taruh di mobil, di dashboard, di mana aja. Ini adalah salah satu snack yang paling gampang, nggak ribet. Ini namanya adalah Dilan Matcha Crunchy Caramel. Enak banget. Solusi buat kita yang kerja yang mendadak lapar gitu. Jadi, Dilan Matcha Crunchy Caramel punya sensasi rasa yang enak banget karena Dilan Matcha Crunchy Caramel dilengkapi dengan kelezatan vanila dan karamel dan matcha yang enaknya bikin tenang di hati. Selain rasanya enak, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cocok banget jadi teman ngemil yang satset dan anti ribet. Jadi jangan lupa buat teman-teman untuk stoknya mau taruh di mana aja boleh. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Dilan ke luar negeri kapan terakhir? eee, ko Agustus tahun lalu, Ke mana? Turki, Ke Turki? heeh. Di Turki pernah arep-arepan? Enggak, Nah itulah kenapa kita hanya arep-arepan di Indonesia. heeh Kenapa kita nggak arep-arepan di Amerika? heeh. Karena setannya itu pasti pakai bahasa Inggris. Iya, Kita belum tentu ngeh, iya 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 iya. kan? Dia ngecek kita dan yang kedua, kenapa arep-arepan kita di Indonesia selalu kuntilanak? Karena di Amerika nggak mungkin ada kunti. Iya bener. Beda kuntinya, sini pakai kain kafan, sana pakai baju nikah. Iya bener, soalnya visanya kan belum dibikin Om. Nah, jadi kalau seandainya besok Dilan sama keluarga mau ke Amerika atau mau ke luar negeri aja, yang perlu kita persiapkan tuh bukan cuman visa, tiket, dan duit. Tapi yang paling penting tuh bahasa. Bahasa Inggris kita tuh jangan sampai, I think, aduh, eh, Itu nggak akan kesurupan tuh. enggak, itu enggak kesurupan, tapi itu kelihatan PA. Tapi Mongol punya solusi sebenarnya, Dek. Ya, Jadi buat pencinta meja Mongol yang ingin bisa berbahasa Inggris secara baik dan benar, ada namanya les bahasa Inggris. Apalagi kayak pingin upgrade bahasa.
Nah ini ada kursus bahasa Inggris, tempatnya keren banget, namanya English is Easy. Kalau bahkan kalau udah ikut kursus di sini, kalau belum bisa, masih agak kagok-kagok, ada garansinya. Bisa dilanjutin lagi gratis. Jadi buat teman-teman kalau pingin pede ngomong bahasa Inggris dalam waktu 3 bulan, metodenya juga simple, nggak ribet pakai grammar. Kamu bisa coba demo gratis di englishiseasy.com. Daftar setelah demo akan ada diskon sampai 20%. Dan promo ini berlaku tanggal 18 Mei sampai 21 Juni. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tapi dengan kondisi yang soal kita balik dulu yang kasus mantan mama, lihat lu di gerandong sama harimau. Di saat itu terjadi yang Dilan pikirkan tuh apa, Dek? Apa mantan lu selingkuh atau Pas itu bener-bener aku ngikutin katanya si mantan kalau ya itu mungkin gara-gara masalah itu. Terus tapi lu nangkep perselingkuhan tersebut? Sebelum perselingkuhannya ketahuan? Enggak. Enggak mencium gelagat itu? Sama sekali enggak lagi. Makanya aku tuh bilang aku tuh enggak peka, Om. Yang kayak gitu. Tapi untungnya sekitar-sekitarku tuh peka semua. Jadi kayak teman-teman, orang tua, keluarga gitu ya. Lebih ke jagain gitu. Terus apa karena kegagalan itu akhirnya sekarang Dilan lebih memilih untuk mungkin gua fokus karir aja dulu? Iya betul, Om. Make money aja dulu. Bener. Fokusnya udah ke situ dulu deh. Lagian anak juga udah punya, Om. Kita kan kalau gede kan cuma pengennya punya anak kan sebenarnya. Anaknya Dilan umur berapa sih? 2 tahun. Cewek cowok? Cewek. Biaya hidupnya lebih besar. Betul, dandaninnya. Gue juga anaknya cewek soalnya. Tahu ya, Om. Kita harus punya tabungan cadangan. Sekonsumtif itu ya, Om. Anak laki 3 bulan sekali beli sepatu jadi. Anak cewek nggak boleh perintilan bando, dia lihat ini ada kupu-kupunya, ada bulu, ada ini, dibeli semuanya. Udah gitu orang kasir tahu kita airtong. Iya. Udah senyum nih, target tercapai nih artis yang belanja. Iya. Gengsi dong kalau nggak diambil. Iya, kan keluar besok di Lambetura, artis pelit. Tapi kita bahas ke soal Gunung Kawi yang lagi trending. Kan konon kabarnya banyak banget artis yang ikut-ikutan buat eksis, bahkan pejabat yang ikutan biar tetap dapat jabatan untuk bisa melanggengkan karir tuh sampai bersekutu melakukan pesugihan Gunung Kawi. Tanggapan Anda sebagai seorang artis bagaimana? Kalau aku pribadi, aku nggak pernah pakai yang kayak gitu ya, Om. Nggak pernah pakai nyoba-nyoba pesugihan gitu-gitu. Iya, bukan karena gimana-gimana, lebih ke karena takut aja sih, Om. Takutnya itu membel ke kita. Karena aku sering banget dengar cerita kalau kita ikut pesugihan itu ada tumbalnya dan tumbal itu tuh beruntut dan itu tuh kemarin aja ada yang viral, dia itu dihabisin satu keluarganya sama pocong pesugihan itu, mukanya rusak kayak gitu. Oh oke. Pernah dengar nggak, Om, cerita itu? Aku sih kemarin sempat dengar. Nah itu, jadi aku takut banget, lebih ketakut nggak mau masuk ke yang hal-hal yang begitu. Tapi pernah nggak sih dirimu diajak orang untuk ikut, ditawarin gitu oleh orang-orang tertentu untuk ikut pesugihan seperti itu? Ditawarin secara halus ya, jadi kayak dia ceritain sukses loh ke situ, kamu coba dulu aja, nanti tinggal cuma baca-baca, pertama nanti disuruh bacain doa simpel gitu aja, terus baca doa simpel, ada larangan-larangan gitu-gitu doang. Tapi aku nggak berani. Nggak tergoda. Aku juga takut. Aku percaya bakalan ada tumbal, Om. Ya emang selalu harus ada tumbalnya. Nggak mungkin enggak. Bahkan kita ke dukun aja, sesimpel itu yang tetap ada hantarannya kan. Benar. Kita harus bawa ini ke dianya, kita harus bawa ini. Terus kalau seandainya kita yang lebih ke atas lagi, dia nanti minta hewan, makin besar permintaan kita dia minta tumbal manusia, itu kan pasti. Tapi di saat engkau ditawarin itu, yang ngajak itu teman dekat apa Ertong? Teman dekat. Bukan Ertong? Bukan. Oke, kirain Ertong. Bukan. Soalnya kita juga punya bintang tamu episode ke-2,
Heeh. Di si Anwar BAB juga ternyata dia pernah ke Dekong. Oh. Tapi akhirnya dia mengalami, apa namanya, matanya terbuka bahwa itu ternyata tidak benar. Akhirnya dia balik lagi ke Jalan yang benar. jalan Allah gitu. Tapi sebenarnya itu sistemnya gimana sih Om? Maksudnya kayak kita tuh minta misalnya aku dukun, aku minta 10 M, targetnya apa, kamu penuhi 10 M, aku suruh ngapain deh gitu? Atau gimana sih sistemnya? Sekarang hitungannya begini deh, kita minta sama dukun 10 M, dukunnya aja tinggal direot. Iya betul, Kan kita logiknya harus jalan. bener. Dukun aja atapnya masih jerami. Lalu minta 10 M lewat dukun itu kan lu PA. Ada lagi nih penggandaan uang. Nanti dikubur di satu kuburan suci. Dia mau genggadain uang, lu bawa 10 juta jadi 100 juta. Oh gitu. Lah ini kan dukun kan, kalau bahasa kasarnya tuh tolol. Kenapa lu nggak ngegandain dulu duit lu? Iya benar. Kenapa harus duit orang? Yang Benar. paling bener kerjo. Kata orang Padang tuh karejo. Benar. Terus sistemnya yang kalau misalnya dia kayak pesugihan ini gimana? Ya kalau pesugihan pasti ada tumbalnya. Pesugihan mau ngapain? Pingin kaya. Konon kabarnya kan ada yang memberi kekayaan kan, kayak ratu apa namanya, kayak siapa, ular Blorong. Katanya dia ngasih kekayaan. Gunung Kawi. Terus ada lagi pasar Trowulan. Konon kabarnya di Bali juga ada, di pinggir pantai ini. Terus di ini yang paling benar syuting aja di. Iya, enggak berarti Syuting aja. maksudnya tuh gimana sistem yang mereka tawarkan? Sistemnya ya kayak orang itu biasanya dari mulut ke mulut sih. Jadi satu orang, kadang tuh jujur aja, kadang kita kalau dapat rezeki itu kadang doa orang tua loh. Iya benar Om. Nah di saat dia mungkin waktu malam itu dia ke pesugihan ini, 2 hari kemudian dia dapat duit, padahal itu duit dari doa orang tuanya. Dia pikir itu duit dari hasil dia ngedukun tadi, pesugihan. Diceritalah ke siapa-siapa. Nah orang-orang yang dengar juga kadang-kadang imannya lemah, yang mempercayai. Padahal rezeki itu datang, karena memang itu udah hak kita. Karena kita sudah melakukan kewajiban kita. Selama kau melakukan kewajibanmu, hakmu akan didapat. Lu kerja, lu dapat gaji. Benar. Ya kan itu kan prinsip. Tapi kan berarti Dilan ini kan Dilan orang lahir besar di Jawa. Iya, lahir orang Jawa besar. mana, Dek? Aku bapak ibu orang Aceh, tapi lahir besar di Jogja. Oh, berarti kan kental dong. Benar. Bahkan orang Jawa tuh kalau pergi Jogja, kejawennya tuh kental. Benar. Aku punya banyak banget teman-teman yang kejawen-kejawen gitu juga, Om. Jadi dia tuh pernah cerita kalau di rumahnya itu ada satu ruangan yang isinya keris-keris semua. Kemudian keris itu tiap tanggal berapa gitu. Satu suruh dimandiin. Bukan, kayak perang sendiri, Om. Oh, oke, Jadi tahu. dia pernah Denger. nguping, selalu nguping kalau itu Kayak tuh ada ting-tang-ting-ting di dalam. kayak perang. Nah, terus katanya itu tuh dimainin sama yang punya empu-empunya dari jauh. Gitu. Oh, Jadi itu dititipinnya di situ tapi perangnya di situ. Tapi Dilan pernah nggak melakukan ritual mandiin keris? Enggak pernah. Itu buat apa sih, Om? Ya itu kan maksudnya keris itu kan falsafahnya kan banyak. Dan itu kan keris bukan senjata yang baru saat ini. Keris itu udah senjata dari zaman dahulu kala. Benar. Dari zaman kerajaan awal sampai kerajaan sekarang Yogyakarta pun pasti selalu berhubungan dengan keris. Terus kalau mandiin itu kan bagian dari adat budaya. Kalau kita nggak mempercayai ya nggak usah mandiin. Tapi kalau kita bagian yang mencintai budaya, ya silakan mandiin aja, nggak ada masalah. Tapi nggak ada impactnya tuh buat apa gitu? Ya balik lagi ke kita mau mempercayai mana. Kalau kita hanya ingin tentang budayanya yang tetap kita kembangkan, ya berarti otomatis ya berhubungan ritual mandiin, harus ada kembang. Ini harus ada ini, airnya harus air yang segini. Terus kalau seandainya mau manasi kayak kita api terus dia agak di atas gitu, dipanas-panasin lah istilahnya gitu juga. Itu ada harus nggak boleh api langsung, harus ada menyannya apa. Itu kan bagian dari adat ritual. Jadi itu sebenarnya nggak ada masalah sih kalau menurut Mongol ya. Tapi kalau menurut orang-orang yang mungkin udah karismatik banget, yang udah hidupnya lebih suci, lebih tulus, nice to meet you, ya kita akan dianggap
apa namanya melakukan praktek musyrik. Musyrik. Oh. Nah, itu balik lagi. Jadi semuanya balik ke kita. Tapi kegunaan mandiin keris itu nggak ada. Cuma kayak bentuk sayang misalnya kita Iya, percaya budaya aja. budaya. Tapi ada juga yang bahkan sampai airnya air mandiin keris tuh diminum, ada yang dimandi dicampurin air gitu terus dimandiin. Itu entah buat apa, saya sih nggak pernah melakukan itu. Tapi pernah nggak katanya lu juga pernah diceritain kalau orang tuanya pernah diledekin setan, itu sih gimana deh? Iya, jadi tuh Om pernah nggak sih kayak gini, misalnya kita ngelihat hantu nih, ya kan? Terus kita tuh langsung pakai bacaan ayat-ayat kursi. Terus hantunya yang kayak misalnya kita Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus dia Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Dia kayak gitu juga, dia paham juga. Terus dia kayak hahaha kayak tertawa gitu. Aku takut banget Om yang kayak gitu. Maksudnya bukannya dia pergi, tapi dia malah ngikutin atau bahkan lebih hafal. Terus dia nggak ngefek apa-apa. Itu bisa, itu bisa. Begitu tuh banyak. Satu hal yang kita pegang bahwa berarti setan itu Muslim. Kan nggak mungkin Kristen dia tahu Al-Fatihah. Iya. Berarti kan otomatis setannya lucu juga. Maksudnya kok dia nggak takut sama ayat Al-Fatihah ya? Benar. Ngenyek jadinya ya kan. Iya, jadi kayak dia ngerjain. Nah itu berarti seharusnya itu yang perlu dilantakuti. Iya benar. Kalau seandainya dia dibacain Al-Fatihah, dia diem, atau dibacain ayat kursi dia diem, ada dua kemungkinan. Satu, berarti setannya nih lagi mengambil satu ancang-ancang untuk kabur. Yang kedua, kemungkinan Kristen. Jadi karena dia nggak ngerti. Oh itu apa tuh? tapi katanya bapak ibuku tuh ini memang jadi kita tuh kalau misalnya mau ngusir setan memang itu harus atas nama Allah gitu loh. Jadi Dan itu lu tuh juga harus berani. percaya, harus berani, harus percaya. Jadi bukan karena semata-mata ngucapin doang. Makanya itu kan Al-Fatihah sejujurnya kalau dihitung sekarang tuh bisa jadi kayak semacam ayat hafalan aja. Iya benar. Tapi kalau lu imani itu baru berkuasa. Iya. Sama kayak kita baca Pancasila lah, Pancasila satu ketuhanan yang maha sama. Tetapi di saat lu imani ayat tersebut, terus lu bacain ke makhluk halus, ya otomatis ada powerfulnya. Tapi kalau kita cuman kayak ngebaca aja ya. Gak ngefek. Bahkan dia lebih hafal ya. Dan itu sangat mengerikan. Lebih hatam takutnya bahkan. Iya. Aku pernah punya temen yang dia itu kesurupan. Habis itu dia jadi ngondek. Emang ada ya Om hantu ngondek? Hah? Kalau hantu ngondek sih kalau hantu ya. Kalau dalam dunia persetanan sih semua kan bisa. Bisa-bisa hantu aja. Bisa menyerupai apa aja kan. Kan dia memang menyerupai kan. Kan dia hanya menduplikasi diri. Orang ini ngondek ya dia akan ngondek. Tapi yang pertanyaannya kalau seandainya orangnya dia laki terus tiba-tiba ngondek, nah itu bisa. Takutnya dia cong. Takutnya dia emang cuma inner side-nya aja gitu ya. Kelihatan manly, what's up bro. Jadi tuh kalau hantu tuh ada sebenarnya bisa hantu tuh bisa menyerupai apa aja, maksudnya siluman bahkan bisa menyerupai apa aja, bisa jadi macan, bisa jadi apa aja. Tetapi kalau dalam dunia itu teknologi itu ada namanya salah satu the dark angel yang bahasa itunya tuh kayak kelaminnya ganda. Punya dua kepribadian, maksudnya dia sebenarnya cowok tapi kecewek-cewekan gitu. Memang ada ya Om? Ada. Bahkan namanya tuh Barbiel. Barbiel tuh itulah yang membentuk ada namanya boneka Barbie. Awalnya dari situ. Iya bisa juga. Iya. Dan mohon maaf boneka Barbie juga banyak yang mainin kan bukan cuma cewek. Nah. Banyak cowok bahkan juga main Barbie. Bahkan ada cowok yang pingin bibirnya kayak Barbie. Iya. Akhirnya ke Korea kan di filler ya. Iya. Jadi banyak. Ada yang teman Mongol mamanya gara-gara cuman baru usia 50 tahun kerutan di sini udah ada 3, terus di sini udah ada kerutan dia ke Korea dioperasi facelift. Sekarang hidupnya siksa.
Karena kekencengan ditarik. Kekencengan. Jadi matanya jadi sipit. Gue sampai Cina dari mana, Bu? Udah begitu nggak bisa ketawa kayak kita yang diam. Karena dia takut kalau dia ketawa. Benangnya ininya lepas. Sopot. Geroak lagi. Enggak, maksudnya orang-orang kayak begitu adalah maksudnya gini. Lu boleh merubah diri, tapi jangan selalu berlebihan. Iya. Nah, terus udah begitu dalam dunia-dunia entertainment juga kan pasti Dilan banyak dengar. Banyak artis-artis yang bedaknya dibaca-bacain dulu. Iya. Biar kelihatan glowing, nice to meet you. Iya. Nah, itu sebenarnya berefek atau tidak tuh gue pribadi lebih memilih adalah biasa aja gitu loh, Dek. Iya, tapi emang susuk itu nyata ya, Om? Banyak. Memang ada kan yang Banyak. pakai? Susuk, Dari apa aja tuh, susuk beremas, berlian, banyak tuh. Tapi kan sama juga dalam hal hidup. Dalam hal itu paling luar biasa tuh soal kita tidur tuh suka ketindihan. Nah, itu kan juga saudara Iya. dia juga suka erep-erepan kan. Iya, benar. Terus di saat dia erep-erepan itu dia lihat apa? Lihat kayak kuntilanak ya, kayak kuntilanak. Jadi di atas gitu warnanya putih, ininya keribo, terus gini-giniin dia. Ya ampun. Itu pernah, dan itu tuh selalu kayak kita nggak bisa nafas. Iya. Terus kita nggak bisa mengakhiri itu, kayak ngomong Minta nggak bisa. tolong juga nggak bisa. Bener. Jadi ya kayak gitu, habis itu nanti bangunnya itu kalau kita maksa banget baca-baca, ya Allah tolong, itu baru lepas tuh. Iya, terus di saat bangun berasa kayak capek. Capek banget badannya. Ya itu fenomena. Itu buat kita yang itu, tapi kan kalau buat orang-orang yang udah terlalu pinter itu katanya karena oksigen di kepala berkurang dan sebagainya. Terus jadi halusinasi Iya, gitu. bisa. Iya, itu semuanya penjelasan ilmiahnya ada, pembahasan Itunya juga ada. secara Mistisnya juga mistis ada. juga ada. Tapi yang perlu kita lakukan sekarang tuh sekarang kalau kita rep-repan di negara sendiri. Jadi terima kasih buat Dilan yang udah hadir. Tapi pertanyaan terakhir kamu ngelek. Dalam menghadapi semua hal yang terjadi di hidupnya Dilan sampai hari ini, terus punya putri yang sangat cantik pasti karena mamanya very beautiful. Duh, padahal gue baru promo bahasa Inggris, gue udah bisa ya. Very nice to meet you. Pelajaran apa sih, Dek, yang lu pelajari dari semua yang terjadi? Pelajarannya menurut aku jadi belajar nggak boleh terlalu fanatik mempercayai sesuatu. Oke. Seseorang, sesuatu, apapun itu. Jadi kita nggak usah fanatik, karena aku kan yang aku rasain tuh yang semar-semar mesem itu kan, yang kayak untuk nundukin, untuk apa. Aku tuh kan emang selama ini fanatik banget kalau udah percaya sama orang kayak langsung ini gitu kan. Nah, takutnya ya itu terpengaruh dari apa namanya, aji-ajian dia juga kan. Gitu. Jadi aku belajar, ya udahlah, kita kalau misalnya ngelihat orang itu objektif aja, harus banyak membentengi diri, imannya harus dipertebal supaya nggak mempan tuh yang kayak gitu, yang apa, aji-ajiannya orang jahat. Terima kasih buat Dilan yang udah mampir dan sharing di Meja Mongol. Buat penonton setia C8 Podcast jangan lupa di subscribe karena kita segera akan ke 1 juta subscribe. Ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Salam buat mama, kakak, buat anak lu juga ya. Siap, Om. Sehat selalu. Thank you. Terima kasih, Bye-bye. Om.